Apa arti SPOK? Aduh, tapi kau tahu. Sekarang kau tanya sama aku. Kau tahu nggak? Kalau aku tahu, kau tahu nggak? Aduh, udah. Yaudah, Hei, host. Aku ajarkan Tadi kau. katanya dia tahu. SPOK Sekarang dia adalah subjek apa P-nya? Ini kau sudah lawan host. P-nya apa? Ini sangat SPOK itu artinya adalah tunggu dulu. SPOK itu subjek yang P-nya apa? P-nya apa? Predikat. Predikat. Bapak kau predikat. Apa hubungannya predikat sama itu objek ya, keterangan. Apa? Predikat objek apa? dan keterangan. Ngerti kau? Ya, apa? Predikat apa? Apa? Definisi predikat apa? Predikat apa? Predikat artinya penempatan kata-kata yang sesuai dengan manetul yang ada. Apa kaitannya SPOK dengan orang apa? Mau kau lawan? Kaitannya? Otak kau, bapak kau yang nggak ngerti dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini bukti rekamanmu kan ada. Kau pelajari dulu bukti rekamanmu. Betulkah kau katakan ya bangsa yang pertama kali bawa Kristen ke Indonesia ini, bawa Kristen bangsa yang pertama kali penjajah, Pak, saya bilang penjajah yang pertama kali membawa misi kekristenan itu Belanda selama 350 bangsa yang pertama tahun. Kali, makanya aku naik, yang itulah nggak aku terima. Iya, bangsa yang menjajah Indonesia pertama kali membawa agama Kristen adalah Belanda. Setelah itu Portugis. Ya iya, bangsa kan. Salahnya di mana? Salahnya intinya yang menjajah Indonesia itu Belanda, Pak. Ada Belanda, ada Jepang, ada Portugis. Cuma kalau Portugis cuma sebentar, itu bawa. Kau sebut tadi bangsa. Nih, tolong nih, susah ini bapak ini nih. Silakan naik. Aku kalah debat sama Bapak Troy nih. Dia ngeyel. Memang susah kalau udah ngeyel begini ya. Pak, pahlawan Kristen memang ada. Contoh pahlawan Kristen Yosudarso. Tapi Yosudarso itu membela negara Indonesia karena tanah air. Tetapi umat Islam yang melawan penjajah Belanda itu karena ada nilai-nilai keimanan, yaitu jihad fisabilillah dan cinta tanah air. Makanya ada slogan hubul waton minal iman, mencintai negara sebagian dari iman. Itulah sebuah slogan untuk membangkitkan jiwa jihad
bagi para kaum muslimin ketika Belanda menjajah. Makanya kaum muslimin ketika memerdekakan bangsa ini dengan teriakan takbir Allahu Akbar, bukan dengan teriakan haleluya, Pak. Ya. Ini, guys, Anda mengatakan barusan Anda Ya, mengatakan. ya, oke. Assalamualaikum. Saya masuk. Tunggu nih, tadi dia mengatakan tidak ada pahlawan Kristen mempertahankan agama Kristen. Tidak ada kata dia tadi kan, Uning kan? Ya, nggak ada. Kalau itu nggak ada. Ya. Ada Kalau Maria agama, kalau Maria Titanahu dari Maluku. itu Mati bukan dalam mempertahankan agama Kristen. Iya, Itu bukan mempertahankan agama dong. Kristen. Ada. Dia adalah pahlawan negara kita. Gini loh, Aduh. Pak. Yang dimaksud Dia dengan itu mati dalam pahlawan yang ada gereja. kaitan dengan agama. Dia itu mati dalam gereja, Coba dengar dulu. mempertahankan gereja. Ya, coba dengar dulu. Udah. Iya, coba saya ngomong Aduh, dulu, dengar ya. kau bilang Kalau ulang gak ada Kristen itu, ini kenapa ini dia ngomong terus loh? Kita nggak dikasih izin ngomong loh. Gini loh, dengar baik-baik. Kalau di Kristen berperang itu dilarang. Tuhan kalian nggak berani berperang. Maka kalau kami umat Islam ini berperang atas dasar agama. Kalau kalian itu kenapa kepentingan negara? Memangnya ada di agamamu dibolehkan berperang? Justru Martina itu melanggar aturan agamamu. Karena apa? Kalian itu diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Kasihilah musuhmu. Justru kalian itu melanggar kalau kalian berperang. Nah, menurut literasi, Kristen itu tidak diizinkan melawan orang yang menjajah mereka. Mana dalilnya? Dalam kitab Matius, Markus. Jangan melawan orang dalilnya, yang buka jahat dalilnya. kepadamu. Buka dalilnya. Kalau aku tunjukkan dalil nanti mau kau baca. Buka dalilnya dari situ. Buka. Kau kan Ya aku buka dalilnya. Buka. Kalau kami umat Islam Buka ini dalilnya. dalil kalau Bukti, bicara. dalil penting. Kalau kami umat Islam ini bicara pakai dalil. Aduh. Nggak ada kami bacot. Dalil Nandar, bukakan penting. dulu Nandar. Nandar, tunjukkan Nandar ayat. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Tampar pikir kasih kanan. Kasih baik, dia. saya tunjukkan. Matius 5:39, Pak. Saya tunjukkan ya. Bapak yang baca. Perbesar. Saya lihat perbesar. Oke, saya perbesar. Sini kan Baik. tuh biar buka data dia. Ya, Mika naik, Mika. Aku capek, Mika. Coba, Bapak baca nih. Tuh, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Justru Martina itu melanggar aturan Bible karena melawan orang yang jahat kepada dia. Kalau Islam melawan kejahatan karena ada dalilnya. Itu Benar. maksudnya. Tadi katanya janganlah engkau melawan orang yang jahat kepadamu. Ya kan? Ah, penjajah itu jahat nggak? Kutanya dulu orang Apa? yang jahat. Orang yang jahat itu berarti ada sekumpulan 1, 2, 3 atau 4, 5 orang. Ya iya, Oke. penjajah itu kau pikir hantu rupanya. Dengar aku Ya penjajah dulu. itu ya orang Aduh. jahat lah, ada ajanya. Aduh, orang tahu nggak arti orang? Tapi kalau disebut Orang itu mereka, apa? kalau Apa disebut, orang? aduh. Ini orang rupanya. Ini orang ini. Ini Kalau- orang. kau Penjajah itu dengar- kau pikir apa? Hantu, keledai. kau dengar aku Apa dulu. ini? Apa arti orang dan apa arti mereka? Jawab. Apa? Enggak, biar ku ini. Jadi kalau Aduh, dibilang arti ketawa orang, dengar loh. aku. Ada loh saudaraku di sini. Nggak paham kristologi, ketawa dia dengarkan pertanyaanmu. Apa arti orang? Apa arti mereka? Kalau orang Apa itu, pertanyaanmu ini? dengar aku. Aduh, jangan cuma kau ngeroceh. Aku ngomong boleh. Arti orang itu bisa disebutkan atas 10 orang. Tapi kalau arti mereka udah banyak. Udah? Kau pikir penjajah itu apa? Penjajah itu Dengar aku apa? dulu. Bukan orang. Penjajah itu Aku bukan dulu, orang rupanya. Aku dulu ngomong, bukan Anda. Jadi kalau dikatakan orang, wajarlah kalau 10 orang ya udah kasih tampar aja nggak jadi masalah, ya kan? Tapi kalau penjajah yang masuk yang beribu-ribu, ya kita ya Kristen babat lah. Makanya ada perang Bukan orang salib. itu. Penjajah itu Makanya bukan ada orang perang rupanya. salib. Makanya ada perang Penjajah salib. itu bukan orang rupanya. Penjajah itu bukan orang rupanya. Kau tahu nggak kumpulan? Kau tanya SPOK, subjek objek Kok keterangan SPOK bahasa pula Indonesia. kau tanya sama aku. Iya, Cukup kau kau tanya pakai SPOK. KBBI kau tengok orang. Orang apa artinya Kau orang? tanya SPOK. Apa arti orang? Orang apa artinya? Kau tahu nggak SPOK? Aku pula kau ajarkan SPOK guru Apa arti SPOK? Pendeta kau aja kau ajarkan Gimana bahasa Indonesia penempatan nanti. SPOK? Gimana penempatan SPOK?
Di mana apa arti predikat SPOK? SPOK? Apa arti SPOK? Aduh, tapi kau tahu. Sekarang kau tanya sama aku. Kau tahu nggak? Kalau aku tahu, kau tahu nggak? Aduh, udah. Yaudah, aku, Hei, host, Oka, aku ajarkan tadi kau. katanya dia tahu. SPOK Sekarang dia nggak- adalah Sekarang subjek tanya sama apa gue. P-nya? Ini kau sudah lawan host. P-nya apa? Ini saya lawan SPOK itu SPOK itu artinya adalah tunggu dulu. SPOK itu subjek, yang P-nya apa? P-nya apa? Predikat. Predikat. Bapak kau predikat. Apa hubungannya Predikat itu dengan predikat sama itu objek Ya, apa keterangan. artinya? Apa? Predikat Objek apa? dan keterangan. Ngerti kau? Ya, apa? Predikat apa? Apa? Definisi predikat apa? Predikat apa? Predikat artinya penempatan kata-kata yang sesuai dengan manetul yang ada. Apa kaitannya SPOK Aduh, dengan orang otak apa? mau kau lawan. Kaitannya. Otak kau, bapak kau yang nggak ngerti. Dengar kau dulu baik-baik ya. Kau dengar Jangan gitu lah baik-baik. kau pelacur. Oh, jangan kau bilang pelacur. Pelacur itu disukai Tuhan kau. Pelacur lebih dulu masuk surga, tahu kau? Jambak, buang aja nih, dia bapak-bapak tua. Kurang Botol. ajar dia ini loh. Botolnya minta ampun, sok pula ngeras pula. Kau bawa SPOK, apa urusannya dengan kata orang? Orang artinya sekumpulan. Orang aja nggak ngerti kau ajarin pula aku SPOK. Orang aja nggak ngerti kau artinya. Masa orang dan mereka? Ketawa anak-anak kecil di sini mendengarkan pertanyaan kalian loh. Saking botolnya pertanyaan kalian. Orang dan mereka, itulah gobloknya minta ampun. Kenapa orang Kristen ini masuk nerakanya gara-gara nggak bisa bahasa Indonesia kalian tengok. SPOK pula dibawanya arti orang aja nggak ngerti kau. Orang aja nggak ngerti SPOK pula yang kau ajarkan sama aku. Tebiatnya memang kurang ajar. Diajak diskusi baik-baik. Di sini di dalam kitab kalian itu tertulis jangan melawan orang. Orang artinya adalah apa? Mereka artinya apa itu? Memang gila kalian ini. Asli kalian goblok akut kalian. Ya, yang naik ke sini nggak usah lah menjelaskan kalau nggak ngerti. Bertanya aja lah. Gila kalian ini, orang dan mereka pun kalian ini kan. Memang nggak ada loh, ada manusia kayak kalian begitu. Orang pun nggak ngerti. Kalian tahu arti orang nggak? Tahu arti orang? Mau tanya, Nah, itulah orang tidak ngerti. mau tanya. Apa? Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bang, Kak, Apa ini? Kalau naik kenalkan dulu agamanya apa? Muslim Kak, Muslim. Islam. Ya, oke. Ya, silakan ngomong dulu. Ini yang tadi itu Kakak bicara muter-muter pada ujung-ujungnya Kakak itu yang longor nggak tahu ujung-ujungnya. Kakak yang tadi itu nggak tahu ujung-ujungnya. Ini orang ini. Kakak yang tadi ujung-ujungnya nggak tahu ujung-ujungnya padahal dia longor. Kupikir aku pula ini bilang longor. Halo Kak. Kakak ya, aku yang Selamat kakak. malam. Enggak lah. Ya, selamat malam Yosua. Agamanya apa? Tunggu dulu, bentar Yosua. Agamanya Islam. Apa yang mau disampaikan dulu sebelum diturunkan? Biar Kristen longor aja kita ajarin. Yang Islam nggak usah lah, kalian bukan longor. Kalian bisa membedakan Tuhan dan manusia kan? Nah, yang non Muslim aja silakan. Iya, di sini aku pengen bertanya aja Kak. Ya kau memang bertanya aja Yosua. Kan selalu bertanya Iya. aja kan. Kalau mau menjelaskan buka kameramu. Yes, ya, selamat malam ya untuk orang di bawah. Di sini saya ingin mengajukan aja 2 pertanyaan kalau bisa ya. Ini maaf saya mempertanyakan tentang iman saudara atau saudari ya. Di dalam kitab atau keimanan saudara-saudara tahu ya kalian, seperti di surah Al-Ankabut 27 tertulis di situ bahwa Nabi itu diangkat dari keturunan Isa dan Yakub. Kemudian di dalam surat Maryam 49 ya, kata Allah sendiri mengatakan bahwa turunan Nabi itu diangkat dari keturunan Ishak dan Yakub ya. Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa Muslim ini mengatakan bahwa Allah mengangkat keturunan Ismail jadi nabi? Kenapa bertentangan dengan perkataan Allah di dalam surah Al-Ankabut 27 sama surat Maryam 49 itu? Yang Makasih, tolong dijelaskan. tutup. Ya,
Pertama, yang mengatakan ada kontradiksi di Quran tuh baru kau. 1400 tahun zaman telah berlalu, banyak orientalis dan para pakar bahasa Arab pun mengkaji Quran. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan surat Quran Al-Ankabut itu dengan ayat lainnya kontradiksi. Ya, yang mengatakan bahwa ayat itu kontradiksi baru kau seumur hidup. Seandainya secara ilmiah memang betul Al-Quran ada kontradiksi, bukan kau orang pertama kali yang menyampaikan. Pastilah orang pertama kali yang menyampaikan itu adalah para pakar bahasa Arab yang beragama Kristen ataupun beragama Islam. Ya, kenapa kau katakan ayat itu kontradiksi? Karena kau tidak memahami ayat itu dengan baik. Dalam Quran surah Al-Ankabut itu tidak ada perkataan Nabi itu hanya diangkat dari Bani Israel, tidak ada begitu. Tapi dituliskan di situ dijadikan juga dari keturunan Yakub, Ishak itu adalah nabi-nabi keturunannya. Tidak ada di situ tertulis nabi hanya dari Bani Israel. Memang kalian pikir Tuhan kami rasis? Allah itu bukan Tuhan yang rasis. Allah berhak mengangkat nabi-nabi dari bani manapun, karena Allah memuliakan seseorang bukan karena bapak moyangnya, tapi karena amalannya sendiri-sendiri. Ya, dalam pandangan Kristen memang kami akui Tuhannya hanya mengangkat nabi dari Bani Israel walau ditentang oleh orang Yahudi. Karena Bileam itu bukan Bani Israel tapi sebagai nabi diangkat, tapi diakui orang Kristen sebagai nabi palsu. Padahal Tuhan berfirman kepadanya. Itu baru kontradiksi. Ya, kontradiksi pertama adalah Bileam itu adalah katanya nabi palsu. Kontradiksinya dengan apa? Pernyataan dalam Bileam bahwa Tuhan berfirman kepada Bileam. Kalau dia nabi palsu, Tuhan nggak akan berfirman sama dia. Nah, jadi yang mengatakan Quran kontradiksi itu adalah orang awam seperti Anda yang tidak mengerti kaidah bahasa Arab dan membaca terjemahan pun salah. Ya, membaca terjemahan pun salah. Tidak ada di situ bahwa Nabi hanya dari Bani Israel. Kalau ada saya bayar nanti. Coba tunjukkan terjemahannya. Kalau tertulisnya begini baru kontradiksi. Bahwa nabi-nabi hanya dari Bani Israel. Baru kaget kita, kok bisa nabi dari Bani Ismail. Tapi di situ tidak ada. Tapi di situ hanya pernyataan bahwa diangkat juga nabi-nabi ini dari kalangan keturunan Ishak dan Yakub. Seperti itu. Ya, itu jawaban kami. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, baik Kak. Makasih untuk jawabannya. Ya, pertanyaan yang kedua Kak ya. Ya, maaf ya, ini saya bertanya tentang iman saudari ya. Pertanyaan yang kedua ya, menurut literasi atau apa yang tertulis di dalam sejarah tentang keyakinan kakak atau ajaran agama Islam ya, mengatakan bahwa Muhammad itu menerima wahyu di Gua Hira ya, itu di gua. Pertanyaan saya, kenapa cerita tentang biografi atau cerita seperti itu tidak ada di Al-Quran? Tetapi cerita-cerita itu Muhammad meninggal ratusan tahun, baru dibuatlah cerita seperti itu lewat surat Nabawiyah itu, yang pertama kali itu ditulis oleh orang Jepang pada tahun 1842. Kenapa? Bohong, itu bohong. Enggak, itu salah. Tidak ada orang Jepang menulis. Bentar dulu, udah salah itu. Kau udah salah. Yang pertama sekali menjelaskan dan menulis tentang Nabi kami itu bukan orang Jepang. Ada beberapa orang, namanya adalah ada Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Hisham. Jangan bohong lah ya. Kalau nggak ngerti itu mending tanya. Jangan kau membawa sebuah omongan yang salah. Ya, itu salah. Kalau memang kau bisa tunjukkan datanya bahwa orang yang pertama sekali membuat Sirat Nabawiyah adalah orang Jepang. Kau tunjukkan datanya. Jangan ngaco ya. Kalau ngomong tuh jangan ngaco. Kalau agama kalian ngaco nggak apa-apa. Agama kalian, tapi jangan kalian Kristen ngaco tentang agama kami. Nah, yang pertama tadi kau bertanya, kenapa biografi Nabi Muhammad tidak ada di dalam Quran? Karena Al-Quran kami bukan hasil penelitian karangan orang dan hasil buatan tangan manusia. Al-Quran itu bukan buku biografi. Al-Quran itu adalah kalam ilahi yang adalah wahyu, di mana di dalamnya adalah aturan-aturan dari Allah, bukan biografi Nabi Muhammad. Kenapa? Ya karena di situ di Quran itu bukan menjelaskan tentang Nabi Muhammad, tapi menyatakan apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan. Tentang Nabi Muhammad nggak perlu dari Al-Quran kami lihat, cukup dari orang-orang yang hidup sejaman dengan dia. Nah,
Memang berbeda dengan kalian Kristen. Justru kitab suci kalian itu adalah karangan manusia yang tidak jelas sumbernya siapa saja mereka. Baru begitu. Tapi kalau Al-Quran itu adalah, nah, Al-Quran adalah perkataan Allah. Nah, yang lebih lucu tuh gini. Coba sebentar ya, aku tunjukkan dalilnya. Tengok ini ya. Kalau di dalam Quran tidak ada nasab Nabi kami, itu wajar. Kenapa? Karena Al-Quran bukan kitab biografi. Yang nggak kuterima itu, yang kurang ajar itu adalah menurutku yang kurang ajar ya. Dalam Matius 1, coba kalian tengok dalam kitab Matius pasal 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham sampai kepada Yosef. Ini penipuan nih. Ini baru penipuan nih. Ini penipuan besar-besaran. Kenapa? Di dalamnya tertulis silsilah Yesus, tapi yang dituliskan adalah silsilah bapak tirinya Yesus. Nah, ini baru penipuan. Al-Quran anti penipuan. Al-Quran itu kalam ilahi, bukan tipu-tipu. Kitab kalian Lukas 3:23, Matius 1 ayat 1. Dikatakan di situ adalah silsilah Yesus, padahal silsilah bapak tirinya. Nah, itu baru nggak masuk akal. Alias kalau bagi kami itu kurang ajar tuh, penipuan besar-besaran itu. Lanjut Mika dulu ya. Kasih aku waktu 10 menit. Aku mau beranjak dari satu tempat ini ke tempat lain biar tenang aku diskusi ya. Lanjut dulu Mika ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita berada di hari kemenangan sekarang, di mana umat Islam merasakan kemenangan 1 bulan penuh menahan hawa, nafsu, lapar, haus, pandangan mata, pendengaran telinga, perkataan dari mulut. Alhamdulillah. Sebelumnya saya memohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang di bawah semuanya. Terima kasih atas selama ini support dan doanya terhadap saya secara pribadi. Begitu juga dengan kepada Ayana Tananda dan kepada Uni Rifa. Semoga beliau-beliau ini diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, tadi saya sangat bagus ya pertanyaan dari teman kita Kristen tadi. Mana dia ini? Mana dia? Akan pada hilang ya? Pada hilang. Yosua. Masih ada aku bang, masih ada. Masih ada. Oke, kita masuk ke tema tadi, yang mana dikatakan Indonesia dimerdekakan dengan takbir, yang menjajah dengan haleluya. Betul nggak? Oh, maksudnya kita alihkan tema gitu Bu. Saya kan di sini cuma bertanya. Iya, saya kan cuma dikasih waktu buat saya bertanya aja, nggak membahas tema gitu. Oh, kalau saya beda. Kalau saya wajib mirroring, wajib tergantung permintaan, digiling halus, digiling kasar, tergantung permintaan sesuai penonton aja bang. Nah, apa yang disampaikan tadi, kenapa Nabi Muhammad tidak ada diceritakan riwayat? Karena Al-Quran adalah firman Allah yang menyampaikan kebaikan, yang menyampaikan nabi-nabi, dan menyampaikan perintah-perintah untuk umat Islam. Berbeda di dalam Bible, kebanyakan menceritakan kehidupan para nabi, tapi yang jelek-jelek semuanya. Jadi Bible ini adalah satu kitab suci yang membongkar aib nabi-nabi terdahulu. Manfaatnya tidak ada. Ketika Onan memperkosa adiknya, manfaatnya tidak ada, tapi diceritakan di dalam Bible. Ketika Lot disetubuhi oleh 2 orang anak perempuannya, baiklah kita memberi ayah kita minum anggur pada malam ini agar kita bisa menyambung keturunan daripada dia. Masuklah kakak yang pertama dan diberikannya lah ayahnya minum anggur. Bentar ada telepon, aku turun bentar Yes. Ya, gua handle dulu ya. Uni.
Ya gimana Bang? Bang Yosua. Ya, halo Bang. Tunggu aja dulu si Tante Mika tadi, Bang. Oke, gua jawab dulu aja pertanyaanmu ya. Benar kata Uni kalau yang kau sampaikan itu salah. Karena justru Al-Quran ini menyebutkan kalau Yesus itu menubuatkan Nabi Muhammad. Ya, nggak ada Nabi itu hanya dari Bani Ishak, itu nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan begitu. Justru Yesus menubuatkan kalau Nabi yang terakhir itu berasal dari Yismael, namanya adalah Ahmad Muhammad. Itu tertulis di mana? Ah, ini saya tunjukkan. Ya. Tertulis di dalam Quran surat 61 ayat ke-6. Yesus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Ya. Quran surat As-Saff ayat ke-6. Makanya benar kata Uni, kamu salah, nggak pernah Al-Quran Nabi hanya dari Bani Israel, itu salah. Saya bacakan Al-Qurannya. Quran surat ke-61 ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainati qalu hada syihrun mubin. Artinya apa? Dan ingatlah ketika Yeshua atau Isa al-Masih putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datang seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, yaitu Muhammad. Nah, jadi justru Yesus menubuatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Dan ayat ini relevan dengan Yohanes 16 ayat ke-13. Saya tunjukkan. Ya. Yohanes 16:13. Nih. Abal tetapi hu, dia seorang laki-laki, aser hu, dia datang, ruaha Ahmad. Nah, Ahmad lakadala. Keseyabo yang akan datang yadrik ethem elkol haemet. Kata Yesus, tetapi dia seorang laki-laki akan datang namanya Ahmad. Dia akan datang yadrik ethem elkol haemet, akan membawa kalian ke dalam seluruh kebenaran. Ki loyedaber, dia tidak berkata-kata, me asmo dari dirinya sendiri. Ela et aser husomya yedaber feet habaot yodialahem. Jadi salah kalau Nabi itu hanya dari Bani Israel. Di dalam Al-Quran Yesus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Di dalam Bible tertulis jelas Yesus juga menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Kenapa Kristen tidak memahami ini? Karena terjemahannya ini yang salah nih. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dalam bahasa Ibraninya Ahmed, malah diterjemahkan jadi roh kebenaran. Ini jadi yang salah. Begitu, brother. Teman-teman, akunku tadi kena rungkat Iya. Tolong tap layar ya. Ya, baik Bang, Ya. makasih Bang. Cuman Bang, ya saya bacakan surat karena Abang tadi kan udah membacakan data. Ya, sekarang saya membacakan surat Maryam 49 Bang ya. Dengar Bang ya, biar Abang mengerti. Kan saya di sini cuma bertanya ya. Maka ini surat Maryam 49. Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauh dari mereka dan daripada yang mereka sembah selain Allah, maka anugerahkan kepadanya seorang anak Ishak dan seorang cucu Yakub, masing-masing kami angkat menjadi nabi. Nah, tadi Abang membawa dari Injil itu bahwa Yesus menubuatkan Muhammad ya. Nah, kalau begitu menurut Al-Quran sendiri, perkataan Allah sendiri, bukan perkataan Yesus, perkataan Allah sendiri bahwa Nabi itu diangkat dari keturunan Isa dan Yakub. Nah, saya minta di mana ayat dalam Al-Quran Allah sendiri mengatakan bahwa turunan Ismail jadi Nabi. Langsung kita sepakat.
Ada nggak bang ayat yang mengatakan turunan Ismail jadi nabi dari Allah langsung bang? Saya Tinggal gini aja brother. Kita buka ayatnya nih, jangan sepotong-potong ya. Coba di sini apa? Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Ishak dan Yakub menjadi nabi. Nah, ayat ini tidak berbicara kalau selain daripada ini nggak ada nabi. Ayat ini nggak berbicara seperti itu. Makanya di sini jelaskan, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih dan seorang rasul dan nabi. Ayat ini berbicara bukan nabi hanya dari keturunan Ishak. Coba tunjukkan diksi Quran mana kalau nabi ini hanya dari keturunan ini, Ishak. Enggak, ayat ini tidak berbicara begitu. Ayat ini tidak berbicara kalau nabi itu keturunan Ishak. Enggak. Ayat ini berbicara tentang apa? Tentang Ibrahim dan Yakub, Ishak dan Yakub, dan mereka berdua adalah nabi. Bukan berbicara nabi itu hanya mereka, bukan. Jeder kan? Ya bang, ya Ayat makasih bang ya. Maksudnya kan kita di sini kan ngomong-ngomong aja bang. Berarti maksudnya tidak ada ayat yang tadi seperti saya mengatakan itu bang ya, bahwa Allah SWT tidak pernah menjanjikan keturunan Nabi itu diangkat dari keturunan Ismail bang ya. Itu menurut apa yang ada yang tertulis dalam kitab bang. Lu baca ini ayatnya. Mana baca bang? Sekarang, coba dibaca. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar-benar janjinya seorang rasul dan nabi. Iya bang. Jeder kon tuh bahwa bang. Jadi yang nabi itu bang, sebar. Anda kan bertanya kalau mau diskusi buka kameramu. Yes. Ternyata di ayat ini Ismail juga nabi. Quran surat Maryam 49 bukan berbicara kalau nabi itu hanya Ishak dan Yakub. Nandar, kasih Al-Ankabut yang dia maksud itu biar dia tahu bacanya. Dia salah baca itu, dia nggak ngerti. Bukan, sebenarnya dia ngerti, cuman dia memang mau memframing. Dia udah berkali-kali tanya itu. Yang tentang surat Al-Ankabut loh, diangkat juga nabi dari Yakub. Di situ kan sudah dijelasin tadi, bukan hanya dia ini nggak ngerti, bukan nggak ngerti, dia tuh ngerti tapi pura-pura nggak ngerti. Iya, ini sudah dijelaskan kok. Tadi memframingnya kalau di sini Nabi hanya Ishak dan Yakub. Ternyata ayat ini dipenggal di sini. Ternyata di ayat setelahnya 5455 nih, ya kan? Ternyata Ismail juga adalah Nabi. Aduh. Ya udah bang, oke bang, makasih bang ya. Oke, ya, makasih ya, sama-sama. Jadi kalau baca Quran jangan hanya 49-nya, dibaca 5455. Ternyata Ismail juga Nabi. Nah, oke bang, ya kita saling mengerti ya, apa yang abang imani saya imani, apa yang saya imani itulah keyakinan saya. Oke bang, thank you, selamat malam. Quran surat Maryam ayat 354, Ismail juga nabi. Unik. Kita sama sekali. Ya. Kemana nih dia? Mbak. Halo. Sinyal wifi ku mati, jadi sinyalku kadang tersendat-sendat. Tapi kalau sinyal lu ini bagus ya. Gimana? Halo? Aku kan wifi ku mati, jadi sinyalku itu kadang ngelek-ngelek. Jadi Uni tolong di handle ya. Ya, jadi teman-teman itulah ya. Kalau Kristen ini, nah silakan. Mereka ini mindset berpikirnya tuh menuduh Tuhan itu rasis. Dalam pandangan mereka, Tuhan itu hanya mengangkat Bani Israel menjadi nabi. Padahal Bileam itu bukan Bani Israel. Nah, terus Abraham itu bukan Bani Israel. Dan kemudian Ismail itu juga adalah anak dari Abraham. Orang Kristen merendahkan Nabi Ibrahim dengan dalil bahwa Ismail itu anak budak.
Sebenarnya cara berpikir begini menunjukkan bahwa orang Kristen itu dalam pemahaman agamanya menganut paham rasisme. Seolah-olah Tuhan itu menilai seseorang karena etnis, kesukuan. Nah, orang Kristen tidak menerima Nabi Ismail. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah karena Nabi Ismail itu anak budak. Cara berpikir inilah yang disebut dengan cara berpikir rasis, menilai manusia dari status sosial. Kalau di Islam, sahabat terdekat Rasulullah saja itu adalah mantan budak yang dimerdekakan, bernama Bilal bin Rabah. Inilah agama yang betul. Agama yang betul tidak ada unsur rasismenya. Tapi kalau ada suatu agama Tuhannya rasis, maka itu bukan Tuhan, itu iblis. Nah, dan saya sudah katakan, jangan mempelintir Al-Quran. Di Al-Quran tidak pernah ada tertulis bahwa nabi-nabi itu hanya untuk dari kalangan Israel, itu tidak ada. Tapi kalau Yesus berkata, aku datang hanya untuk Bani Israel, itu ada. Kenapa kitab kalian nggak pahami dengan baik dan benar? Kenapa kitab kami kalian pelintir? Kenapa? Karena kalian telah tertutup matanya, menolak kebenaran, menerima kesesatan, gitu. Ini udah peringatan 3 kali nih, kita rungkatin dulu ya. Uni tapi jangan kemana-mana ya. Rungkatin dulu. Iya. Ini akun FYP kok kalau ini. Nanti Uni naik lagi. Itu menilai dan memilih bukan karena suku. Ya, nggak mungkin Tuhan seperti itu. Tuhan itu menilai karena ketakwaan kita, kebenaran kita, bukan karena kita ini keturunan Israel. Kalian itu kontradiksi. Kalian katakan Nabi itu hanya dari kalangan Israel, sementara Bileam menurut Yahudi diakui sebagai Nabi dan dia bukan dari Bani Israel. Assalamualaikum Bang Nandar, Uniripat, tolong kasih turun aja, saya salah pencet itu. Salah pencet. Tap layar guys. Mungkin mau tap layar salah pencet. Gua pakai tripod lu capek pegel. Iya, lo pakai tripod lah. Aku aja nggak. Kalau pakai tangan mah pegel. Nggak apa-apa salah pencet daripada salah Tuhan. Nah ini benar nih, nggak apa-apa salah pencet daripada salah Tuhan. Jadi memang benar kata Uniripa tuh. Jadi mereka ini memang rasis. Jadi kalau Nabi itu hanya daripada Israel, padahal enggak. Ibrahim bukan Israel, Bilyam bukan Israel, ya. Noah bukan Israel. Obaja bukan Israel. Kadang nggak tahu ya dengarnya itu dari mana ya. Untung kita teliti. Quran surat Maryam 49 Nabi itu hanya dari Israel. Pas dibaca ternyata Ishak dan Yakub Nabi. Bukan hanya itu. Baca Quran itu yang universal, yang komprehensif. Coba Bang buka Quran surat Maryam 49 kalau Nabi itu hanya dari Israel. Pas dibaca Yakub dan Ishak masing-masing adalah nabi. Coba baca ayat 54-nya, dan Ismail juga nabi. Ceter kon. Bukan hanya Israel. Memang oton-oton ini. Kadang udah. Kalau di bahasa Sundanya itu bodok atau tolonjo. Kalau bahasa Sundanya ini. Jadi orang itu kadang sudah ini bodok atau tolonjo. Ada yang orang Sunda nggak bodok atau tolonjo. Bodok atau tolonjo itu kalau bahasa Arabnya jahilun murokab. Silakan nih. Udah pakai tripod belum?
Weh, Bu Haji nih. Ya, baik, kita lanjut ya. Jadi teman-teman semua, kalau bertanya itu jangan ngotot, jangan ngeyel. Bertanya saja. Kalau kalian misalkannya tidak sepakat dengan jawaban kami, boleh. Dan kalian mau membantah pun boleh. Tapi ketika kalian nggak ngerti, dikasih tahu tapi ngeyel pula, itu bikin saya ingin meludahi muka kalian. Kenapa? Saya bukan nabi, bukan rasul. Saya juga orang yang melihat kelakuan kalian yang sudah lansia tapi kayak bocil itu bisa marah. Kenapa? Karena kita bicara perkara agama, harus tegas di dalam hal ini. Orang, apa arti orang dan mereka? SPOK. Apa itu? Buat apa kalian bahas SPOK, kaitannya nggak ada gitu loh. Subjek, predikat, apa urusannya dengan orang, dengan kata mereka? Jelas ditulis dalam kitab kalian, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Penjajah itu orang bukan? Kenapa kalian kok gitu aja sulit memahami? Hah? Si Herdi mau naik itu. Nandar, dia mau debat sama lu. Aja. Naik aja sini Herdi, bubuk kemarin kau. Jadi naik-naik aja. Kalau nanti lu cuman mau diskusi sama Nandar ya udah. Ya. Jadi begini teman-teman ya. Kalau kita lihat banyak orang Kristen ini yang sangat rasis cara berpikirnya, dan ini nggak mungkin dari Tuhan kecuali memang Tuhannya rasis. Ya. Merendahkan Hagar karena dia adalah budak itu sama saja dengan mengatakan bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang rasis. Ya. Jadi dan buat apa menyembah Tuhan yang bersikap rasis? Tuhan kami adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Ya, Tuhannya kalian, kalau kalian katakan, nah Tuhan itu hanya memilih Bani Israel sebagai nabi, itu sama saja dengan Tuhanmu rasis. Ya, Tuhanmu rasis, gitu. Kau keturunan ular beludak, kami umat pilihan. Victor, kau bukan Bani Israel. Victor, kau kayaknya orang Batak. Kau pula ngaku umat pilihan. Dipilih siapa kau? Dipilih iblis. Hei, kau dipilih siapa? Kau bukan Bani Israel. Kau ngaku-ngaku umat pilihan. Kau Victor, jangan-jangan kau orang Batak. Ngaku-ngakunya orang pilihan Tuhan. Tuhan siapa yang milih kau? Iblis. Orang pilihan mana kau? Kau tahu nggak kau pengikut Paulus yang adalah ular beludak, kata Yesus. Karena Yesus berkata orang-orang Farisi munafik itu ular beludak. Kau pengikut Paulus. Kau yang pengikut ular beludak, bukan kami yang ular beludak. Tidak pernah dalam kitabmu Yesus berkata orang Arab itu ular beludak. Kau dipilih siapa kau? Dipilih iblis mungkin iya. Karena apa? Kau punya mindset rasis. Memang kenapa kalau Hagar itu budak? Di agama kau itu budak tercela ya? Nah, kan ku bilang kan? Betul kataku kan? Orang Kristen benci kepada Ismail karena ibunya budak. Kenapa? Karena Kristen ini NPD, mengaku keturunan majikan, padahal bukan Bani Israel. Kau Bani Kunarion. Kata Yesus, di luar Bani Israel yang dirahmati adalah anjing. Paham? Pengikut orang Farisi munafik adalah ular beludak. Bahkan Yesus berkata orang Yahudi itu ular beludak. Kau pengikut mereka. Ya, kau pilihan Tuhan yang mana? Ya memang kenapa kalau Ismail keturunan budak? Apa masalah? Di agama kau jadi budak itu hina. Kau tengok dalam kau baca kitab kau 1 Petrus pasal 2 nomor 18-19. Kalau manusia jadi budak dan menderita, itu artinya Tuhan sedang mengasihi mereka. Kau baca itu 1 Petrus pasal 2 nomor 18-19. Sebab kasih karunia jika seseorang menderita, ya, dan penderitaan itu tidak perlu dia alami, tapi dia menderita, maka Tuhan kau itu yang mengatakan bahwa budak itu justru adalah orang yang dapat kasih karunia, apalagi kalau budaknya makin menderita. Belajar kau Victor, pikiran kotor. Kau orang pilihan, siapa yang milih kau? Orang mana kau? Kau keturunan siapa? Orang pilihan itu kan Bani Israel. Kau siapa? Kau pilihan Tuhan mana? Kau pilihan Tuhan pagan? Iya. Orang pilihan Tuhan kau nggak tahu malu kau. Hei, kau jangan-jangan entah orang Nias, orang Batak, aku nggak tahu ya, yang mayoritas Kristen ya. Apa urusan kau dengan Bani Israel? Hah?
Apa urusanmu dengan Bani Israel? Kok mengaku-ngaku kau umat pilihan? Yang milih kau siapa? Iblislah bapakmu karena kau menginginkan kematian Yesus. Yohanes pasal 8, 37, 4-42. Di dalam pernyataan Yesus, orang yang menginginkan kematian Yesus adalah bapaknya iblis, apalagi yang menikmati kematian Yesus lebih iblis daripada iblis. Dengar baik-baik ya, ini pernyataanku nih. Kata Yesus, orang yang menginginkan kematiannya, Yohanes 8 pasal ke-8 ayat 37-42. Yang menginginkan kematian Yesus bapaknya iblis. Bayangkan bagaimana dengan orang yang menikmati kematian Yesus. Tentulah lebih iblis daripada iblis itu sendiri. Ya, kayak gitu. Silakan kalian bantah rasional saya. Gitu. Lalu kenapa? Ada apa rupanya kalau Ismail anak budak? Kalau Tuhan kami, anak budak dicintai, anak majikan dicintai, anak orang cacat dicintai. Tuhan kami begitu. Tuhan kau nggak gitu. Tuhan kau itu rasis. Parah sekali kau ya. Beginilah cara berpikir. Makanya ku bilang ajaran kasih itu cuma tepu-tepu. Kenapa? Karena dalam mindset mereka anak budak itu hina. Ya, anak budak itu menurut si Victor itu hina. Ya, seolah-olah kau itu anak majikan Victor. Kau keturunan siapa Victor? Apa urusan kau dengan Bani Israel? Hah? Nenek moyang kau Bani Edom, Bani Israel? Nggak tahu malu kalian ini. Jangan di hadapan saya kalian bawa pikiran kotor kalian yang rasis itu. Kenapa? Akan blunder. Di sini tempat mengedukasi. Buktikan kalau agama kalian itu bukan agama rasis. Ya, buktikan. Ya, buktikan kalau agama kalian gak rasis. Ngaku-ngaku agama kasih, tapi Tuhannya benci dengan anak budak. Ya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.